Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Rusia akan kembali menggunakan rudal baru dalam kondisi tempur. Meski demikian, NATO menegaskan tidak akan mundur untuk terus mendukung Ukraina. Putin mengatakan Rusia memiliki persediaan rudal baru yang kuat dan siap untuk digunakan. Hal itu disampaikan Putin dalam wawancara dengan televisi sehari setelah negaranya menembakkan rudal balistik baru ke kota Dnipro, Ukraina. Pemimpin Rusia tersebut mengatakan rudal baru yang disebut sebagai Oresnik tidak dapat dicegat dan dia berjanji akan melakukan lebih banyak uji coba, termasuk dalam kondisi pertempuran. Meskipun itu bukanlah rudal antar benua, Putin mengatakan rudal itu sangat kuat, sehingga penggunaan beberapa di antaranya yang dilengkapi dengan hulu ledak konvensional dalam satu serangan bisa sama menghancurkannya dengan serangan nuklir. Hal senada disampaikan Kepala Pasukan Rudal Strategis Rusia, Jenderal Sergei Karakayev. Dia mengatakan Oresnik dapat mencapai target di seluruh Eropa dan dilengkapi dengan hulu ledak nuklir atau konvensional. Seperti Putin, dia mengatakan bahkan dengan hulu ledak konvensional, penggunaan senjata secara besar-besaran akan sebanding dengan efek penggunaan senjata nuklir. Meskipun demikian, NATO tidak akan mundur. Menanggapi serangan terbaru Rusia, NATO dan Ukraina akan mengadakan pembicaraan darurat minggu depan. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer juga berbicara dengan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte. Mereka membahas situasi di Ukraina, juga pentingnya menempatkan negara pada posisi sekuat mungkin menjelang musim dingin. Starmer kembali menegaskan dukungannya kepada Ukraina. Dia menegaskan perang di Ukraina akan berhenti jika Rusia keluar dari wilayah yang diduduki. Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock juga mengatakan mendukung pembelaan diri Ukraina adalah perlindungan terbaik untuk perdamaian di Eropa. Dia mengatakan Putin menggunakan rudal yang belum pernah digunakan sebelumnya dengan tujuan mencegah negara-negara Eropa mendukung Kiev. Bermain dengan rasa takut menurut Baerbock adalah resep yang sudah lama digunakan oleh Putin. Inggris dan Prancis juga menegaskan akan melakukan segala hal yang diperlukan untuk mendukung Ukraina. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy dalam sebuah artikel surat kabar yang ditulis bersama dengan mitranya dari Prancis, Jean-Noël Barrot. Mereka menanggapi tuduhan Putin bahwa Inggris dan Amerika telah meningkatkan perang, terutama dengan membiarkan Ukraina menggunakan rudal mereka untuk menyerang wilayah Rusia. Dua Menteri Luar Negeri itu mengatakan perang skala penuh yang dilakukan oleh Rusia lah yang meningkatkan perang terbesar di benua Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Di bagian lain, Perdana Menteri Polandia Donald Tusk mengatakan konflik ini memasuki fase yang menentukan. Selain itu juga memiliki dimensi yang sangat dramatis. Sementara Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban memperingatkan agar tidak meremehkan tanggapan Rusia dan menekankan bahwa modifikasi terbaru Moskow terhadap doktrin penyebaran nuklirnya tidak boleh dianggap sebagai gertakan. Secara terpisah, Menteri Luar Negeri Ceko Jan Lipavsky menyebut serangan rudal hari Kamis sebagai langkah eskalasi dan upaya Rusia untuk menakut-nakuti penduduk Ukraina, sekaligus menakut-nakuti penduduk Eropa, dan dia menegaskan Eropa tidak boleh tunduk pada tekanan Rusia. Dia kembali mengatakan dukungan penuhnya untuk memberikan sistem pertahanan udara tambahan yang diperlukan guna melindungi warga sipil Ukraina. Dia menggarisbawahi Republik Ceko tidak akan memberlakukan batasan apapun pada senjata dan peralatannya yang diberikan kepada Kiev. Sejumlah analis dan pejabat di Ukraina serta Barat masih meremehkan serangan Rusia. Mereka mengatakan meskipun serangan itu disertai dengan peningkatan besar-besaran dalam pernyataan-pernyataan yang mengancam, pada akhirnya itu dinilai hanyalah sekedar bualan Kremlin belaka. Juru bicara NATO Farhad Khalah mengatakan Moskow bermaksud untuk mengintimidasi mereka yang mendukung Ukraina. Menerapkan kemampuan ini juga tidak akan mengubah arah konflik atau menghalangi sekutu NATO untuk mendukung Kiev.
Badan Intelijen Pertahanan Ukraina atau GUR juga merilis rincian baru tentang rudal tersebut. Rudal dikatakan terbang dengan kecepatan sekitar 11 Mach. Senjata membutuhkan waktu sekitar 15 menit untuk mencapai Dnipro dari wilayah Astarkhan di Rusia. Rudal dilengkapi dengan 6 hulu ledak yang masing-masing berisi 6 sub amunisi. Kepala GUR Kirilo Budanov mengatakan rudal tersebut masih dalam tahap percobaan dan Ukraina mengetahui bahwa setidaknya 2 versi uji coba akan dibuat. Rudal-rudal tersebut dimaksudkan sebagai model eksperimental yang diharapkan akan tersedia pada bulan Oktober. Meskipun Rusia mungkin telah memproduksi lebih banyak, Budanov menilai penyebarannya menandakan keputusasaan Putin. Budanov mengejek Rusia dengan menyebutnya benar-benar kehilangan akal. Putin telah mengerahkan sumber daya terakhir mereka ke Ukraina dan menunjukkan bahwa mereka telah keluar jalur. Ukraina belum sepenuhnya mengungkapkan tingkat kerusakan akibat serangan rudal Rusia. Mereka hanya mengatakan serangan itu menghantam kawasan industri di kota Dnipro dan tidak ada korban jiwa akibat serangan tersebut. Kiev biasanya tidak mengomentari kerusakan pada lokasi militer. Para pengamat juga meragukan apakah Rusia memiliki cukup rudal untuk meluncurkan serangan semacam itu secara berkala dan mengatakan serangan itu mungkin didorong oleh ketakutan nyata di Rusia mengenai bagaimana cara melanjutkan pasokan ke garis depan, terutama jika Ukraina mampu menargetkan depot-depot senjata utama dan lokasi dukungan belakang lainnya dengan rudal barat. Beberapa analis mengatakan eskalasi baru ini merupakan tanda bahwa Moskow tidak memiliki strategi keluar yang solid dari perang. Hal itu disampaikan ilmuwan politik Rusia Vladimir Pastukov. Peneliti senior kehormatan di University College of London ini memperkirakan Putin tidak menggertak. Bukan berarti dia menginginkan perang nuklir, tetapi dalam situasi saat ini dia bersikap ambivalen tentang kemungkinan tersebut. Hal ini telah menciptakan skenario yang berbahaya, di mana keadaan sedemikian rupa sehingga dia tidak memiliki pilihan untuk kekalahan relatif. Rusia disebut sama sekali tidak memiliki strategi keluar jika kalah. Ancaman terbaru yang datang langsung dari Putin juga menandai eskalasi berisiko dalam retorika, dan sebagian besar tampaknya dimaksudkan untuk memicu ketakutan Barat akan meluasnya konflik. Hal itu disampaikan oleh Camille Grand, mantan asisten sekretaris jenderal NATO yang sekarang menjadi peneliti kebijakan terkemuka di Dewan Eropa untuk hubungan luar negeri. Barat menurutnya tidak boleh menganggap enteng segala hal. Namun Grant juga menilai Kremlin telah menciptakan masalah bagi dirinya sendiri dengan melontarkan puluhan ancaman nuklir selama perang. Karena hal ini sudah menjadi omongan yang tidak penting. Dia tidak yakin Putin menginginkan perang nuklir, tetapi ancaman itu bermasalah karena bertentangan dengan tata bahasa pencegahan nuklir. Sesuatu yang mengharuskan satu pihak menghindari situasi di mana terjadi salah perhitungan atau salah tafsir oleh pihak lain. Pada akhirnya, semua tentu saja boleh mengklaim dan berpendapat. Bagaimana kebenarannya akan dibuktikan di hari-hari yang akan datang. Demikian sahabat Jijik apa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam fly like an eagle, fight like a falcon.